Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini di siang hari, selamat siang buat semuanya. Di sini kami akan membahas tentang spesifik commodity rates, yaitu SCR. Di sini sebelum untuk mulai presentasi, perkenalkan dulu sebelumnya. Saya Silakan Muhammad Raihan dengan NPM 754220005. Dan saya Muhammad Ridwan dengan MPM 7542200008. Dan selanjutnya saya Alpiri Pandi dengan NPM 754220054. Selamat menyaksikan. Apa itu SCR? SCR adalah tarif khusus yang biasanya lebih rendah dari General Cargo atau GCR. Bisa diterbitkan untuk komoditas tertentu dari titik asal ke titik tujuan yang spesifik, bertujuan untuk merangsang transportasi pengiriman reguler besar, dapat ditetapkan oleh maskapai anggota IATA, dan dikelompokkan menjadi 10 kelompok utama, yaitu seperti barang mudah rusak, hewan hidup, jenazah manusia, farmasi atau obat-obatan, yang kelima barang-barang berbahaya atau bahan berbahaya, yang keenam barang berharga atau kargo berharga, yang ketujuh kargo berat, besar, atau kelebihan ukuran, yang kedelapan barang cetakan atau dokumen, yang kesembilan suku cadangan otomotif atau kendaraan, yang sepuluh barang dagangan umum, dan dibagi lagi menjadi 100 sub kelompok. Untuk slide kedua, itu ada keuntungan SCR. Biaya lebih rendah atau lebih murah dibandingkan GCR. Contohnya Australia dolar 0,50 per kilogram lebih rendah untuk makanan dari Sydney ke Hong Kong. Seperti ada penawaran khusus di mana biaya pengiriman kargo berupa makanan dari Sydney ke Hong Kong akan dikurangi sebesar 0,50 dolar Australia untuk setiap kilogram berat kargo tersebut dibandingkan dengan tarif normal yang berlaku. Untuk stimulasi pasar, mendorong pengiriman komoditas tertentu secara teratur, dan fleksibilitas tersedia untuk rute dan barang tertentu. Untuk slide selanjutnya yaitu ada studi kasus pengiriman ikan dan belut. Untuk SCR 0300, yang mana ikan yang dapat dimakan atau makanan laut. Untuk SCR 0320 yaitu belut. Baik, di sini saya akan meneruskan pembahasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan SCR. Dalam pembahasan yang saya bahas, di sini ada dua kategori. Ada SCR 0300, ikan edible, makanan laut. Lalu ada SCR 0320, yaitu belut. Pertama yang saya bahas adalah SCR 0300, ikan edible atau seafood. Ikan edible dan seafood berdasarkan data yang ada, ini adalah makanan umum untuk ikan yang bisa dimakan dan makanan laut. Lalu ada berat minimum. Di sini kita menetapkan minimum sebesar 250 kg untuk kategori ini. Lalu ada tarif berlaku. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 50 TWD per kilogram. TWD itu adalah dolar Taiwan baru. Lalu ada berat yang dikenakan biaya. Dalam contoh ini, berat yang akan dikenakan biaya adalah 1000 kg. Dengan demikian, perhitungan biaya untuk SCR 0300 adalah 1000 kg dikali dengan 50 TWD per kilogram. Yang hasilnya adalah 50.000 TWD, dolar Taiwan baru. Dari sini memberikan kita gambaran biaya untuk pembelian ikan dan seafood secara umum dalam jumlah besar. Lalu selanjutnya
Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan SCR 0320, yaitu belut. Dalam deskripsi produk ini sudah sangat jelas, ini adalah belut. Dengan berat minimum yang ditetapkan adalah 2000 kg, lebih tinggi dari kategori umum yang sebelumnya. Di sini ada tarif berlaku, tarif per kilogramnya adalah 41 TWD untuk belut. Berat yang dikenakan biaya dalam skenario ini dikenakan juga 2000 kg. Maka dalam perhitungan biaya untuk SCR 0320 untuk belut adalah itu 2000 kg dikali dengan 41 TWD per kilogram. Jadi hasilnya 82.000 TWD, dolar Taiwan baru. Dalam perbandingan dan analisis ini, setelah melihat detail perhitungan untuk kedua kategori ini, ada dua poin utama yang ingin saya soroti di sini. Deskripsi lebih spesifik, yaitu SCR 0300, ikan yang bisa dimakan lebih umum. Ini adalah kategori yang sangat luas, mencakup berbagai jenis ikan dan makanan laut. Lalu sebaliknya SCR 0320, belut, jauh lebih spesifik. Ini memungkinkan kita untuk memiliki perhitungan dan tarif yang lebih akurat untuk produk tertentu. Selanjutnya, pembahasan materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Dan di sini saya akan melakukan perbandingan dan analisis mendalam terhadap dua kode SCR yang relevan dan komoditas, ikan dan hasil laut, khususnya dalam konteks identifikasi dan klasifikasi yang tepat. Jadi kita di sini fokus utama adalah bagaimana spesifikasi deskripsi mempengaruhi ketetapan identifikasi. SCR, kode SCR 0300 memberikan deskripsi yang sangat umum. Bayangkan di bawah kategori ini kita bisa memasukkan berbagai jenis ikan, mulai dari ikan tawar hingga ikan laut. Sifatnya sangat luas sehingga kurang memberikan detail spesifikasi tentang jenis komoditas yang dimaksud. SCR 0300 secara eksplisit dan spesifik menyebutkan belut ini adalah contoh deskripsi yang sangat presisi. Ketika kita menggunakan kode ini, tidak ada keraguan tentang komoditas apa yang sedang kita bicarakan. Ini penting untuk klasifikasi yang akurat dan menghindari ambiguitas. Jadi kita melihat bagaimana tingkat spesifitas deskripsi dapat sangat mempengaruhi kejelasan dan ketetapan identifikasi komoditas. Selanjutnya, kesesuaian subkelompok. Mari kita lihat bagaimana kode-kode ini cocok dalam struktur subkelompok yang lebih besar. Subkelompok 0300 sampai dengan 0399 ikan dan hasil laut. Subkelompok ini adalah payung besar yang mencakup beragam produk dari dunia akuatik. Menariknya, bahan lobster hidup dan katak pun masuk dalam rentan ini. Ini menunjukkan bahwa struktur subkelompok ini dirancang untuk sangat akomodatif. Fakta bahwa subkelompok ini mencakup berbagai item, termasuk spesifikasi seperti belut, mengindikasikan bahwa sistem klasifikasi ini dirancang untuk mengakomodasi deskripsi yang lebih rinci, meskipun berada dalam kategori yang luas. Ini memberikan fleksibilitas bagi kita untuk menggunakan deskripsi yang paling spesifik yang tersedia. Jadi saya menyimpulkan dari sini, kita bisa simpulkan bahwa meskipun ada subkelompok yang luas, sistem mendukung penggunaan deskripsi yang lebih spesifik untuk kejelasan yang optimal. Dan saya akan membahas slide selanjutnya. Melanjutkan analisis kita, sekarang mari kita telaah aspek biaya dan volume yang seringkali menjadi faktor krusial dalam keputusan operasional. Bagaimana struktur tarif dirancang untuk mendorong atau memfasilitasi pengiriman dalam volume tertentu.
Untuk SCR 0320 yaitu belut, ada persyaratan berat minimum yang signifikan yaitu 2000 kg. Ini adalah batas volume yang cukup besar. Selanjutnya SCR 0300 ikan yang bisa dimakan. Bandingkan dengan SCR 0300 yang memiliki berat minimum jauh lebih rendah, hanya 250 kg. Analisis tarifnya, namun ada imbalan untuk komitmen volume yang lebih besar pada SCR 03020. Tarif per kilogramnya adalah TWD 41, sedangkan SCR 0300 dengan volume minimum lebih rendah memiliki tarif per kilogram TWD 50. Jadi perbedaan tarif ini sangat jelas. Dengan dolar Taiwan baru 41 versus dolar Taiwan 50, ini secara matematis menunjukkan insentif yang kuat bagi pengirim untuk mengonsolidasikan pengiriman belut mereka menjadi volume yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin banyak belut yang Anda kirim dalam satu pengiriman memenuhi batas minimum 2000 kg. Semakin rendah biaya per kilogramnya harus Anda bayar. Ini adalah strategi penetapan harga yang mendorong efisiensi logistik untuk volume besar. Dan untuk kesimpulan perbandingan dan analisis, berdasarkan analisis komparatif ini, kita dapat menarik kesimpulan yang tegas. Dalam spesifikasi komoditas belut, skenario ini di mana komoditas yang kita tangani secara spesifik adalah belut, maka pilihan yang tepat dan harus diterapkan adalah menggunakan SCR 0320. Alasan dibalik keputusan ini, SCR 0320 memberikan deskripsi yang jauh lebih spesifik belut dibanding SCR 0300 yang terlalu umum, ikan yang bisa dimakan. Spesifitas ini penting untuk akurasi data dan kepatuhan. Manfaat untuk volume besar, meskipun ada batasan volume minimum yang lebih tinggi, manfaat dari tarif per kilogramnya lebih rendah pada SCR 0320 untuk pengiriman volume besar, menjadikan pilihan yang lebih ekonomis dan efisien dalam jangka panjang, asalkan volume minimum terpenuhi. Cukup sekian dari saya dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.